Oke ya, paradigma Pancasila. Oke, jadi ada di bab 5 Pancasila sebagai paradigma. Kita akan bahas pengertian paradigma Pancasila, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan politik ya. Nih, jadi contoh yang paling sederhana ini saya contohkan di buku saya ini, bahwa paradigma itu tadi sudah saya jelaskan kayak pola ya, pola yang dipakai ketika kalau kita membuat baju itu tinggal ngeblat itu ya. Nah, kemudian juga bisa diartikan seperti yang saya tulis ini, saudara-saudara, ketika kita melihat dunia di luar kita itu, kemudian kita merespon, oh ini begini, oh ini begini, itu juga merupakan paradigma ya, gitu ya. Jadi sikap kita, perilaku kita dalam menilai lingkungan sekitar itu bisa juga dinamakan sebagai paradigma ya. Jadi kita sudah punya standar di pemikiran kita. Kalau begitu, apakah bisa paradigma itu dikatakan sebagai cara pandang? Isor aja. Paradigma sebagai cara pandang, misalnya. Kalau di buku saya ini bisa ya, hampir sama. Kisah telat-telat rumahnya ya. Jadi tadi saya menjelaskan kisi-kisi soal ya. Nah, yang belum saya jelaskan paradigma ini saya jelaskan hari ini ya. Oke. Nah, kemudian yang kita merah ini intinya ya, merah ini intinya bahwa paradigma seperti kacamata ya. Jadi kalau kita melihat apa-apa itu pakai kacamata ya biasanya, jangan pakai kacamata kuda loh ya. Kalau pakai kacamata kuda itu kenapa aja? Supaya dia nggak ngelirik kiri kanan, sehingga dia dalam bekerja itu fokus ke depan ya. Jadi ini paradigma itu nih ya, sama seperti kacamata ya, dia mempengaruhi cara kita melihat segala sesuatu di dalam kehidupan kita di luar ya. Ini sekarang dari segi bahasa dan dari segi istilah ya. Ternyata paradigma itu dari bahasa Yunani ya. Artinya bersebelahan. Bersebelahan itu nek sampean zaman biyen ping para lan suda. Bersebelahan itu artinya pembagian itu loh. Poro itu pembagian. Misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Paradigma itu gitu ya. Dari bahasa Yunani masuk ke bahasa Latin. Jadi paradigma itu pada tahun 1483 menjadi model untuk melihat atau pola tadi yang saya katakan, pola tadi. Ini dari bahasa ya. Kene tak takone sampean mesti iso. Paradigmae. Kemudian ke bahasa Latin menjadi paradigma. Terus sekarang dari segi istilah. Dari segi istilah, paradigma itu berarti cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya ya, yang akan mempengaruhi dalam berpikir kognitif, bersikap atau efektif, dan bertingkah laku ya. Atau dapat berarti seperangkat asumsi itu anggapan dasar ya. Misalnya, oh neng undiskai mesti apik, ya anggapan dasar ya. Itu asumsi. Oh nek oleh siapa jenengmu? Ahmad ini mesti bahagia, itu asumsi seperti itu ya. Belum tentu ya asumsi ya. Terus konsep itu gambar dalam otak yang kemarin saya jelaskan itu ya. Nah, nilai, sing rada angel nilai ya. Nilai itu sesuatu yang berharga. Misalnya penghapus ini bernilai karena dia masih bisa digunakan. Gunakan itu apa? Untuk menghapus. Penghapus ini tidak bernilai karena sudah tidak bisa digunakan. Nah, nilai itu berarti apa? Guna. Nah ya. Nah, jadi nilai itu guna.
awakmu siapa jenengmu, Mbak? Awakmu di ruangan ini bernilai karena berguna. Berguna apa? Ngiseni kursi. Ya. Jadi selama sudah berguna itu bernilai. Ya, betul aja. Nilai. Dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas. Realitas itu kenyataan, ya. Ya, dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam intelektual. Jadi kalau saudara nanti jadi intelektual, itu pasti cara berpikirnya menggunakan paradigma, ya. Misalnya kayak Harun Masiku ditangkap, ya. Saudara dalam menganalisa itu pakai paradigma, ya. Apa nih sing ngajar dhewe ya? Vonis terhadap siapa sing korupsi 13 triliun nih? Harvey Mui. Dendanya 1 miliar. Ini menurutmu piye? Menurut paradigmamu piye? Menurut kacamata pandangmu piye ngono kuwi? Ya di situ tidak adil. Di balik keputusan itu pasti ada sesuatu yang berkepentingan, ya. Kalau ketidakadilan itu pasti, ya. Piye kita 100 triliun kok didenda cuma 1 miliar, hukumannya 6,5. Sementara yang di Kediri itu loh, ya, yang di Kediri itu korupsi alah gitu cah, tuku bensin terus nenggone pom atau gak adil lah, ya lah. Dan Indonesia masih seperti itu. Karena itu saudara-saudara kalau jadi pejabat ojo ngono ya. Misalnya kan murid-murid saya yang dahulu itu ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi, ada yang wiling-wilingan ngomongan dulu jangan. Jadi paradigmanya sing Pancasila gitu. Jadi berkeadilan, berkemanusiaan itu ya. Ojo wah peh jadi pejabat terus sageleme dhewe sampean ya. Ngono cah eling-elingan ya. Paradigmanya pakai paradigma Pancasila ya. Cara pandangnya kalau melihat sesuatu, kalau nanti jadi hakim, kalau memutus aja gelem disogok ya. Wah, repot ya. Berat kalau ya. Nah, Pancasila sebagai paradigma itu maksudnya ini bahwa Pancasila itu sebagai sistem nilai acuan. Jadi nilai tadi kan sesuatu yang berguna, sesuatu yang masih apa namanya berfungsi, ya. Nilai itu juga fungsi. Jadi penghapus ini masih bernilai karena dia masih berfungsi untuk menghapus. Awakmu nak wis tua, wis ora berfungsi, ya tidak bernilai. Ya, wis ra nek nilaine. Kene masyarakat berfungsi Kak. Dadi apa? Apa turu tangi penduduk biasa berarti nggak berfungsi. Saudara di masyarakat nggak bernilai berarti ya. Nah mulai sekarang supaya masyarakat di situ menilai saudara berfungsi, bernilai, ya aktifo, ngono ya. Misalnya nek wong meninggal ndang teko terus melok ngedusi, ya terus ndungani nyolati lho. Iya no, supaya berfungsi, supaya bernilai. Nah saudara di masyarakat tidak bernilai untuk apa? Mahasiswa Uniskaya, aduh pasif-pasif kabeh nek tanggane meninggal ya ora teko, aja sampai nang sini-sini ya. Jadilah manusia bernilai, ya. Enggak bisa bahasa Jawa. Kamu asli mana? Asli Jakarta. Kamu di Kediri di mana? Mojo. Kamu jadi apa di Mojo? Jadi perbincangan masyarakat atau jadi aktivis lingkungan di situ, mengambil plastik sampah, atau kamu menjadi beban masyarakat di situ? Apa? Enggak, apa? Jadi apa? Pengurus Karang Taruna? Bukan. Pengurus RT? Bukan. Terus apa fungsinya? Kalau nggak berfungsi berarti nggak bernilai, ya. Ngono aja. Jadi kamu harus bernilai, ya. Nah di Indonesia Pancasila itu nanti bisa dijadikan apa gitu?
Satu, untuk pengembangan ilmu. Dua, pengembangan hukum, ya. Tiga, untuk supremasi hukum dalam perspektif pengembangan HAM. Paradigma itu dulu yang mengembangkan namanya Thomas Kuhn. Ini ya, Thomas Kuhn, saya besarkan nih, Thomas Kuhn nih ya. Nih. Ini orang yang pertama kali. Nah, nanti kalau ditanya apakah Pancasila sebagai paradigma pembangunan, iya. Artinya apa? Ini ya, bahwa nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ya, secara normatif ini menjadi dasar, kerangka acuan dan tolak ukur untuk pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Ini ya, nanti kalau ditanya. Nah, ya. Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Kamu manusia, ya. Ya toh? Kamu mau kemana setelah hidup di dunia ini? Hah? Di akhirat. Apa yang mau dibawa di akhirat? Amal yang bagaimana? Amal baik itu kalau di kelas kayak apa? Kalau di kelas kayak apa amal baik itu? Mendengarkan, menghargai dosen gini. Jadi ini amal-amal yang ini termasuk amal-amal yang tidak soleh ya. Nah, amal itu perbuatan, soleh itu sesuai dengan kondisi. Misalnya kalau kuliah, amal soleh itu ya awakmu mendengarkan dosen. Nah, kalau tidak mendengarkan berarti amalnya tidak soleh, tidak sesuai dengan kondisi. Amal soleh itu artinya perbuatan yang sesuai dengan kondisi itu kamu harus apa? Kalau di masjid sholat kamu lari-lari itu berarti amalnya nggak soleh ya. Sholat beda lagi ya. Orang yang sholat itu namanya ada ibadah khusus. Kalau ibadah yang umum itu menghargai saya gini nih pahalanya besar ya. Kamu menghargai saya ya, kemudian kamu tidak menghargai, itu berbeda ya. Oke, jadi berdasarkan paradigma pembangunan Pancasila, maka pembangunan ke depan itu diarahkan ini ya, diarahkan meningkatkan harkat dan martabat manusia ya, karena manusia Indonesia itu terdiri dari jiwa dan raga ya. Sekarang paradigma pembangunan politik iki wacana dhewe ya. Paradigma politik itu artinya kalau berpolitik ya dia harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ya. Lah saiki gawe sampai dituku dengan 100.000 ya bel. Habis itu orangnya korupsi. Repot ini. Nah, karena itu sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas dasar ini sila keempat. Oh, ini Pancasila. Sila keempat apa bel? Sini bel. Ya, artinya kalau pilihan langsung bukan sila keempat ya bel. Pilihan langsung itu kan dari demokrasi dari Yunani itu. Ya, kemudian kita adopsi. Karena itu sekarang mau rubah menjadi musyawarah ini ya. Jadi nanti wali kota itu datang ke DPR kemudian dievaluasi, nanti ke depan kayak begitu. Nah, kemarin kok pilihan langsung gimana? Karena mahasiswa menghendaki waktu itu. Menghendaki pilihan langsung biar kayak Amerika. Ternyata setelah pilihan langsung yang menang yang punya uang. Wah, akhirnya ya sudah kita evaluasi lagi. Nah, itu. Saudara pilih mana nanti? Pilih yang pilihan langsung atau yang dievaluasi tadi? Oke, sekarang yang paradigma pembangunan ekonomi. Itu yang politik ya. Yang ekonomi gimana? Gimana bel? Yang ekonomi bel? Api Indonesia ini? Apa digawe seperti mall Matahari semua gitu, atau kayak Alfamart semua, atau kayak tonggomu warungnya gimana, atau pasar tradisional? Piye ya menurutnya? Dagang kaki lima. Kamu kalau belanja di mana?
Ah, di mana? Biasa kalau biasanya di pasar kalau bulan puasa, cuma kalau bulan di pasar. Nah, itu Pancasila. Jadi ada perimbangan pasar tradisional dan mall. Ya kalau yang hanya mall kayak Jawari Mall aja, berarti dia tidak menggunakan paradigma Pancasila ini ya. Kalau yang tiap hari nge-mall kemudian di kopi apa ya itu berarti dia paradigmanya nggak Pancasila. Tapi kalau pagi ini Pak Juki ya Bu Is ke sore ini itu berarti dia paradigmanya Pancasila. Nah nanti pembangunan ke depan tuh dua-duanya ini dipadu ekonominya ya. Tuh wes tekan ekonomi politik wes. Sosial budaya sekarang kemarin ada pameran lukisan dibatalkan, gimana menurut saudara? Kok ya masih ada ya pameran lukisan dibubarkan di Indonesia ini? Itu menurut saya sarkasme. Sarkasme itu seni yang dia itu tidak indah. Estetik itu misalnya kayak apel itu Pak, hitam, mestinya cepetnya juga hitam supaya apa? Harmonis. Nah, hitam. Wah. Kaos kakinya merah, ya lumayan lah. Tapi ininya yang enggak sesuai, cepetnya itu ya, enggak harmonis. Sesil saya enggak pakai kaos kaki. Ya. Tapi harmonis, lihat itu pakaiannya kan hitam lorek-lorek, terus enggak, dia kan tidak kontras ya, harmonis di situ. Estetis, ya. Estetis itu keindahan itu loh ya. Jadi kalau sosial budaya ini ya, intinya kalau di sosial budaya itu membangun manusia dalam berbudaya itu yang beradab. Kemudian saudara misalnya kalau di TikTok itu saya melihat nabrak uang terus gak mandek, berarti dia tidak beradab ya. Ada Bel awakmu tau nabrak uang Bel? Nek nabrak wong ditulungi aja ya. Aja tabrak lari itu loh ya. Itu kan menyangkut budaya loh itu ya. Budaya loh. Awakmu piye usulmu piye budaya? Siapa jenengmu? Novan, sing sering WA aku Novan. Jam itu WA waduh. Akan liburan malah sida. Kayak tak WA-nya. Pan, apa Pan? Depan Pan. Ya paradigma ke depan yang sosial budaya ini apa depan? Kilo cah. Pembangunan budaya menghasilkan ini loh, manusia-manusia yang tidak kejam, ya tidak brutal, tidak bersifat anarkis, ya ini, ya. Intinya kita meningkatkan derajat kemanusiaan, ya. Terus tidak membeda-bedakan, ya. Ini di sini nih Persatuan Indonesia, ini berarti ya. Bel, enak di sampai nyenengi kalau disenengi Bel. Ya enak disenengi ya, enak disenengi. Kamu disenengi dan tidak disenangi, pilih mana sih? Ya enak disenangi sih. Gayatri, omamu ndi Tri Gayatri? Tulungagung. Soalnya Putri Gayatri Tulungagung ya. Oke, saiki paradigma pertahanan keamanan. Iki berat iki cah nek pertahanan keamanan ini. Masa kita mau berperang fisik ke depan itu perangnya perang psikis menurut saya ya. Jadi nanti ke depan kayak apa aja terusan pertahanan keamanan Indonesia itu? Raidila, Navi, Oktalia. Piye Raidila?
ke depan pertahanan keamanannya kayak apa semua jadi tentara kayak. Wes, sekarang bikin satu pertanyaan, kalau memang paham dikumpulkan ke saya tunggu. Tulis dari yang saya terangkan ya. Kan sudah habis ini. Tugasnya ya. Amati dan teliti kenyataan di lingkunganmu tentang ketidakadilan. 2 tugasnya. Ini yang di rumah. Amati dan teliti kenyataan di lingkunganmu, ini ya. Yang sekarang bikinkan pertanyaan untuk nanti saya keluarkan di tes ya, yang paradigma ini ya. Paradigma kan belum ada soalnya atau cuma nanti paradigma gitu. Yang itu Bapak. Yang ini pakai kekuatan pikiranmu. Jadi ngamati di sekitarmu atau kemudian dijadikan makalah yang bagus sebagai tugas tambahan kalau UAS-mu nanti jelek ya.